Sementara itu, di keluarga Smith di Jakarta, meskipun hilangnya Riani membuat Chandra Smith dan Arya Smith sangat cemas, tapi hal itu sama sekali tidak mempengaruhi suasana hati Ziva dan Josh. Kedua bersaudara ini tidak mengetahui identitas asli Riani. Mereka hanya menganggap Riani sebagai pelayan keluarga. Ditambah lagi, selama ini Riani hanya menjadi pengawal pribadi Arya Smith dan jarang berinteraksi dengan mereka. Karena itu, mereka sama sekali tidak peduli dengan situasi Riani. Saat ini, Ziva dan Josh sedang berada di ruang kerja Josh. Mereka masing-masing duduk di depan komputer, memeriksa sejumlah screenshot hasil ringkasan dari tim mereka. Screenshot tersebut berisi wajah-wajah pria muda keturunan Asia yang diambil dari rekaman CCTV di berbagai bandara di Jepang beberapa waktu lalu. Ini semua adalah bagian dari upaya keluarga Smith untuk mencari tahu keberadaan Andi Rewa. Berdasarkan permintaan Ziva, tim mereka menelusuri rekaman CCTV bandara dan mengambil screenshot yang relevan. Tugas kedua bersaudara itu adalah memeriksa satu persatu gambar tersebut dengan harapan bisa menemukan sosok Andi Rewa di antara mereka. Namun, rekaman yang tersedia sangat banyak. Dalam beberapa hari saja, jumlah penumpang di bandara besar di Jepang sudah mencapai ratusan ribu sampai jutaan orang. Mencapai hal itu, mencoba menemukan Andi di antara jutaan orang ini jelas merupakan pekerjaan yang sangat sulit. Selama beberapa hari terakhir, mereka sudah memeriksa hampir 1 juta gambar, tetapi masih belum menemukan jejak Andi Rewa. Ziva yang biasanya tampil dingin dan elegan, kini matanya dipenuhi dengan garis-garis merah karena terus-menerus duduk di depan layar komputer tanpa henti. Matanya kering dan terasa perih, tetapi dia tetap bertahan, bahkan sambil meneteskan obat tetes mata. Sementara Josh, karena sudah berjanji kepada adiknya untuk membantu semaksimal mungkin, juga bekerja tanpa henti siang dan malam. Dia memeriksa screenshot demi screenshot. Namun, setelah melihat begitu banyak gambar tanpa hasil, Josh pun mulai merasa lelah dan sedikit putus asa. Dengan wajah lelah, dia berkata kepada Ziva, "Ziva, cara seperti ini terlalu sulit. Kita tidak tahu kapan pekerjaan ini akan selesai." Ziva yang terus memeriksa gambar tanpa mengangkat kepalanya, menjawab dengan nada serius, "Dari 3 juta gambar, kita sudah memeriksa hampir 1 juta. Itu artinya kita sudah menyelesaikan sekitar 1/4-nya. Aku yakin kalau kita terus memeriksa semuanya, kita pasti akan menemukan petunjuk tentang keberadaan penolongku itu." Josh menghela nafas panjang dan berkata, "Ziva, jangan terlalu memaksakan diri. Lihatlah matamu merah seperti kelinci. Beristirahatlah sebentar sebelum melanjutkan." Ziva menjawab tegas, "Aku tidak merasa lelah sama sekali. Kalau kau merasa lelah, kau bisa istirahat 10 menit. Josh berkata dengan nada bercanda yang penuh keluhan. 10 menit? Kalau kita terus seperti ini, mataku bisa buta." Dengan nada kesal Ziva menjawab, "Kalau begitu, kau tidak perlu mencari lagi. Biar aku cari sendiri." Josh buru-buru menjelaskan, "Bukan itu maksudku. Aku hanya berpikir untuk istirahat sebentar." Dia lalu berdiri menuangkan 2 cangkir teh dan menyerahkan 1 cangkir kepada Ziva. Dengan senyuman dia berkata, "Ziva, minum teh ini sebentar, istirahatlah beberapa menit. Bahkan di sekolah pun ada istirahat di sela pelajaran. Kau juga tidak bisa terlalu memaksakan diri, bukan?" Ziva mengambil cangkir teh itu dan meminumnya sedikit. Lalu dia berkata dengan tegas, "Rekaman-rekaman ini tidak akan berubah. Tetapi kita adalah manusia yang bergerak. Kalau kita tidak segera menemukan petunjuk tentang penolongku itu, bagaimana kalau dia sudah berpindah tempat?
Bagaimana kalau kita berhasil menemukan petunjuk, tetapi saat kita sampai di sana dia sudah tidak ada lagi? Ziva yang kelelahan pun melanjutkan dengan nada serius. Masalahnya, yang benar-benar pernah melihat penolongku itu hanyalah kita berdua. Jadi, hanya kita yang bisa melakukan pekerjaan ini. Kita tidak mungkin meminta bantuan orang lain. Josh mengangguk setuju dengan ekspresi pasrah. Dia kemudian berkata, "Kau benar. Kita harus bekerja lebih keras agar bisa menemukan petunjuk tentang keberadaannya secepat mungkin." Setelah itu, Josh tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, "Oh iya Ziva, dalam beberapa hari lagi aku harus pergi ke Makassar. Kau mau ikut?" Ziva penasaran dan bertanya, "Apa yang kau lakukan di Makassar?" Dengan sedikit malu, Josh menjawab, "Aku sudah menyetujui kerjasama untuk menjadi sponsor utama konser Mary Kalista, bukan? Konser pertamanya tahun ini akan diadakan pada tanggal 2 bulan 2. Sebelumnya, aku juga berjanji akan menyumbang untuk Yayasan Panti Asuhan, jadi aku ingin pergi lebih awal untuk memastikan sumbangan itu tersalurkan, sekaligus memeriksa berbagai lembaga kesejahteraan, panti asuhan, dan organisasi amal lainnya di sana. Dengan begitu, aku bisa melihat kebutuhan mereka secara langsung dan memberikan tambahan donasi." Dengan wajah penuh semangat, Josh melanjutkan, "Kalau melakukan amal, tentu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, bukan?" Ziva tersenyum sinis dan berkata, "Hahaha, kau ini sebenarnya ingin mendekati Mary saja, bukan? Pantas saja kau begitu bersemangat." Josh segera membantah, "Jangan sembarangan bicara. Aku ini benar-benar pergi untuk urusan amal. Lagi pula Mary sendiri tidak ikut ke sana. Jadi bagaimana mungkin aku melakukan ini demi dia?" Ziva meliriknya dengan ragu dan berkata, "Ah, sudahlah. Aku tahu betul niatmu. Kau pasti ingin menyelesaikan semua ini dengan sempurna supaya Mary terkesan, bukan? Kau bahkan ingin menambahkan nominal donasimu. Tentu saja dia akan menganggap kau adalah pria dengan rasa tanggung jawab sosial yang tinggi. Lalu diam-diam mulai menaruh hati padamu. Bukankah itu rencanamu?" Josh tersipu malu dan berkata, Oke. Kau memang sangat pintar. Tidak ada satu hal pun yang bisa lolos dari matamu. Kau puas sekarang?" Ziva mengangguk puas sambil tersenyum. "Yang penting kau mengakuinya." Josh mendesah dan berkata, "Jadi kau mau ikut atau tidak? Kalau mau, kita bisa pergi bersama. Kebetulan aku tidak terlalu mengenal Makassar." Ziva menggelengkan kepalanya. "Tidak mau. Sebelum menemukan penolongku, aku tidak akan pergi kemana-mana." Josh segera mencoba membujuknya dengan nada penuh rayuan. "Ayolah Ziva, temani aku ke sana. Kita tetap bisa mencari penolongmu itu sambil membawa laptop. Di perjalanan atau di hotel, kita tetap bisa melanjutkan pencarian. Tidak akan mengganggu sama sekali." Ziva menjawab tanpa minat, "Aku tetap tidak mau. Kau pergi ke sana untuk mendekati Mary, jadi apa gunanya aku ikut?" Josh membalas dengan pertanyaan, "Kau tidak ingin keluar untuk menyegarkan pikiran? 2 hari ini, suasana di rumah sangat suram. Ayah dan kakek terus-menerus memasang wajah muram. Kau tidak merasa terganggu? Ini adalah kesempatan untuk keluar dan mencari ketenangan selama beberapa hari." Ziva terdiam sejenak, lalu perlahan mengangguk. "Kau ada benarnya juga. Baiklah, kau atur saja. Sekalian aku bisa menyegarkan pikiran." Meskipun Josh belum mengungkapkan pendapatnya, namun Ziva yang sangat cerdas sebenarnya sudah lama menyadari suasana aneh yang meliputi keluarga mereka akhir-akhir ini. Ditambah lagi berita dari Jepang terus menayangkan kasus Riani, membuat Ziva menyadari bahwa tindakan keluarga Smith untuk menyelamatkan Riani telah menimbulkan masalah besar di sana. Namun, satu hal yang tidak bisa dia pahami adalah kenapa ayahnya rela mengorbankan
begitu banyak sumber daya hanya demi Riani. Logikanya, Riani hanyalah seorang pelayan dalam keluarga Smith. Kalau seorang pelayan mengalami masalah, keluarga Smith hanya perlu memberikan kompensasi yang layak kepada keluarga Riani, lalu memberikan tunjangan bulanan yang cukup. Itu saja sudah lebih dari cukup. Tidak ada alasan untuk bersusah payah mengeluarkan Riani dari kepolisian Jepang dengan biaya yang pasti sangat besar. Biaya ini jelas jauh lebih tinggi dibandingkan kompensasi biasa, bahkan bisa mencapai ratusan kali lipat. Josh, yang juga merasa aneh, akhirnya mengungkapkan pikirannya. "Shiva, menurutmu kenapa ayah dan kakek sampai melakukan hal sebesar ini untuk menyelamatkan Riani? Apa yang sebenarnya mereka inginkan?" Shiva menggelengkan kepalanya. "Aku juga tidak tahu, tapi pasti ada alasan khusus yang mereka pikirkan." Josh bergumam, "Tapi menurutku, tindakan ini benar-benar tidak masuk akal. Riani tidak bisa membawa keuntungan finansial apapun bagi keluarga kita. Mengeluarkan biaya besar untuk menyelamatkannya sama sekali tidak sebanding." Shiva hanya mengangkat bahu sambil tersenyum tipis. "Aku juga tidak bisa memahaminya. Jadi, aku memutuskan untuk tidak memikirkannya lagi." Josh merenung sejenak dan berkata, "Apa mungkin ini adalah cara mereka untuk meningkatkan loyalitas para pelayan keluarga terhadap keluarga Smith?" Shiva menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Dari 50-an orang yang ditangkap bersama Riani, hanya dia yang diselamatkan. Pelayan lainnya pasti merasa tidak adil. Kita masih belum tahu bagaimana reaksi mereka." Josh menghela nafas panjang. "Benar juga. Tetap saja ini sulit untuk dimengerti." Shiva mengalihkan pembicaraan. "Sudahlah, ini bukan urusan yang perlu kita khawatirkan. Lebih baik kita fokus mencari penolongku. Saat ini keluarga kita sangat membutuhkan sosok ahli untuk membantu. Kalau kita bisa menemukan penolongku itu dan membuatnya mau membantu keluarga Smith, itu pasti akan sangat mengurangi tekanan yang dihadapi keluarga Smith sekarang." Josh mengangguk setuju. "Kau benar. Kekuatan penolongmu itu mungkin setara dengan 10 atau bahkan 18 Riani. Kalau kita bisa merekrutnya untuk keluarga Smith, itu pasti prestasi besar." Sementara itu di Tokyo, Jepang, dalam waktu setengah hari, kepolisian dan Badan Keamanan Nasional Jepang bekerja sama menangkap semua anggota pasukan bela diri maritim Jepang yang sedang berpatroli di sekitar Teluk Tokyo pada malam Riani menghilang. Mereka semua diisolasi dan diperiksa secara intensif satu persatu. Reputasi Badan Keamanan Dalam Negeri yang begitu mengesankan membuat beberapa anggota pasukan bela diri yang memiliki mental kurang kuat segera menunjukkan tanda-tanda kelemahan setelah ditangkap untuk diinterogasi. Selain itu, anggota Badan Keamanan Dalam Negeri hampir selalu terdiri dari orang-orang paling elit di suatu negara. Mereka bukan hanya sangat kompeten, tetapi juga sering menjalankan berbagai misi rahasia. Bahkan di masa damai, mereka tetap merupakan prajurit yang berpengalaman di medan perang dan sudah teruji dalam situasi nyata. Di hadapan mereka, para tentara pasukan bela diri yang hampir tidak memiliki pengalaman tempur terlihat seperti anak-anak sekolah yang polos dan lemah. Dengan memanfaatkan kelemahan beberapa anggota pasukan bela diri tersebut, Badan Keamanan Dalam Negeri segera menemukan titik terang. Beberapa jam kemudian, mereka berhasil menyusun keseluruhan alur kejadian. Yang membuat Daisuke Fuji sangat gembira adalah kenyataan bahwa pernyataan Rika ternyata benar. Pasukan bela diri memang bekerja sama dengan keluarga Smith. Dalam proses pemindahan Riani, mereka melakukan aksi penggantian. Tidak hanya itu, aksi paling licik mereka adalah sengaja menjebak pihak kepolisian. Mereka mengganti Riani di tengah perjalanan penyerahan kepada kepolisian metropolitan, lalu melemparkan seluruh tanggung jawab kepada pihak kepolisian.
dan membuat lembaga itu menjadi kambing hitam. Motif mereka bekerja sama dengan kekuatan asing untuk mengganti tahanan penting dalam negeri ternyata adalah untuk menciptakan skenario, menangkap dan melepaskan kembali. Tujuannya demi mendapatkan pujian dan perhatian publik. Hal ini membuat Daisuke Fuji sangat marah. Menurutnya, tindakan pasukan bela diri ini seperti anak nakal yang bekerja sama dengan pencuri untuk membakar rumahnya sendiri, lalu memadamkan api hanya demi mendapatkan pujian dari orang tua. Setelah semua fakta ini terungkap, Badan Keamanan Dalam Negeri segera memanggil kabinet untuk mengadakan rapat darurat guna membahas langkah-langkah selanjutnya. Kabinet sangat terkejut dengan insiden ini. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa ada pejabat tinggi pasukan bela diri yang begitu bodoh melakukan tindakan sembrono demi sedikit penghargaan hingga menyebabkan kerugian besar bagi negara. Oleh karena itu, Kabinet dan Badan Keamanan Dalam Negeri dengan cepat menyusun rencana penyelesaian darurat. Yang pertama adalah secara diam-diam menangkap semua pejabat tinggi pasukan bela diri yang terlibat dalam insiden ini. Kemudian, segera mengumumkan kronologis kasus tersebut ke publik. Semua fakta terkait konspirasi keluarga Smith dengan pasukan bela diri akan diungkap, termasuk bagaimana aksi mereka hanya sandiwara belaka. Yang kedua adalah memberi ultimatum kepada keluarga Smith untuk menyerahkan Riani kepada kepolisian metropolitan dalam waktu 24 jam. Kalau tidak, mereka akan menghadapi larangan permanen terhadap semua bisnis keluarga Smith di Jepang, serta pembatasan masuk bagi seluruh anggota keluarga inti mereka. Pada malam yang sama, 3 pejabat tinggi pasukan bela diri yang terlibat ditangkap di rumah masing-masing. Ketiga orang ini sebelumnya pernah menerima penghargaan dari pasukan bela diri dan pemerintah Jepang atas keberhasilan mereka menangkap Riani di Bandara Osaka. Namun kini, mereka telah menjadi tahanan yang dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional. Pada saat yang sama, Kepolisian Metropolitan dan Badan Keamanan Dalam Negeri bersama-sama mengeluarkan pengumuman resmi kepada dunia. Pada saat ini, badai besar yang menargetkan keluarga Smith mulai bergemuruh. Larut malam di Jakarta, Arya Smith kembali ke rumahnya dengan ekspresi penuh keputusasaan yang sulit disembunyikan. Saat ini suasana hatinya sangat rumit. Pada sore hari yang sama, Sinta Tanujaya, ibu kandung Riani, secara khusus datang ke kantor pusat grup Smith untuk menemuinya. Begitu bertemu, Sinta langsung dengan cemas menanyakan keberadaan Riani. Namun, Arya Smith benar-benar tidak tahu harus menjawab apa, karena dia sendiri tidak tahu di mana Riani berada. Seolah-olah Riani menghilang begitu saja dari muka bumi tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Dengan satu tangan yang telah hilang, Sinta menangis sambil berlutut di hadapan Arya Smith, memohon agar Arya Smith sebagai ayah kandung Riani melakukan segala cara untuk menemukan keberadaan Riani. Arya Smith setuju. Riani memang anak kandungnya, dan hal ini telah dibuktikan dengan hasil DNA. Selain itu, Sinta pernah menyelamatkan nyawanya. Kehilangan satu tangan pun sepenuhnya karena usaha Sinta untuk melindunginya. Oleh karena itu, baik karena status Riani sebagai putri kandungnya, maupun rasa terima kasih kepada penyelamatnya, Arya Smith tidak punya alasan untuk menolak. Namun, hatinya tetap terasa berat. Karena ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti ini. Untuk pertama kalinya, dia tidak memiliki petunjuk sedikit pun tentang keberadaan seseorang. Sebagai anggota keluarga Smith yang memiliki kekuasaan sangat besar, selama ini mereka selalu berhasil melacak siapapun yang ingin mereka temukan. Namun kali ini mereka benar-benar tidak menemukan apa-apa. Hal ini membuat Arya Smith sangat khawatir dengan keadaan Riani.
Bukan ketidakmampuan untuk menemukan Riani yang membuatnya takut, melainkan kemungkinan bahwa Riani mungkin sudah tiada. Dengan pikiran seperti itu, dia kembali ke rumah dengan perasaan yang berat. Saat dia membuka pintu kamar tidur, dari kamar mandi keluarlah seorang wanita paruh baya yang mempesona. Wanita ini baru saja selesai menghapus riasannya dan mandi. Rambut panjangnya dibungkus dalam topi pengering rambut. Meski tanpa riasan, kulitnya tetap terlihat mulus dan bercahaya. Dari penampilannya, jelas terlihat bahwa dia adalah wanita yang secara alami, cantik, dan sangat terawat. Wanita ini adalah cinta sejati Arya Smith sepanjang hidupnya, yaitu istrinya yang bernama Hana Wijaya. Keluarga Wijaya memiliki pengaruh besar di Jakarta. Meskipun dalam hal kekayaan, mereka mungkin sedikit kalah dibandingkan keluarga Smith, namun dari segi latar belakang, status, jaringan, serta kekuatan secara keseluruhan, mereka sebenarnya tidak kalah jauh. Bahkan dalam beberapa aspek tertentu, keluarga Wijaya lebih unggul dibandingkan keluarga Smith. Bagaimanapun di dunia ini, uang bukanlah satu-satunya standar untuk mengukur kekuatan. Pada masanya, Hana adalah sosialita tanpa tanding yang paling dikagumi di Jakarta. Latar belakang keluarganya membuatnya menjadi impian semua pria kaya generasi kedua di Jakarta pada saat itu. Arya Smith adalah salah satunya. Sekarang, meskipun Hana telah melewati usia 50 tahun dan melahirkan 2 anak, dia tetap merawat dirinya dengan sangat baik. Penampilannya tidak berbeda jauh dari seorang wanita berusia 30-an, anggun dan memikat. Melihat Arya Smith pulang, Hana berbicara dengan nada penuh perhatian. "Kenapa hari ini pulangnya terlambat sekali? Apa kau capek?" Arya Smith tersenyum lemah dan menjawab, "Tidak apa-apa, aku tidak lelah. Hanya saja 2 hari ini, pekerjaan memang banyak sekali." Hana mengangguk pelan. Sejak menikah dengan Arya Smith, dia tidak pernah mencampuri urusan pekerjaan suaminya. Menurutnya, dia tidak perlu ikut campur urusan pekerjaan laki-laki. Melihat Arya Smith yang tampak sangat lelah, dia pun berkata, "Kau ganti baju dulu, biar aku isikan air untukmu berendam. Nanti malam matikan ponselmu saat tidur, dan besok jangan bangun sebelum kau benar-benar puas tidur." Hati Arya Smith terasa hangat. Dia segera berkata, "Istriku, tidak usah repot-repot, aku bisa isi air sendiri." Hana menjawab, "Air di bak mandi tadi baru saja aku pakai. Perlu waktu lama untuk mengisi ulang airnya. Kau ganti baju saja dulu dan istirahat sebentar." Arya Smith tersenyum sambil berkata, "Tidak masalah, aku pakai saja air sisa mandimu." Akhirnya Hana meninggalkan kamar mandi tanpa menutup pintunya. Dia kemudian merebahkan diri di atas ranjang yang luas dan nyaman. Setelah itu dia mengambil sebuah buku dari nakas berjudul Anna Karenina. Buku ini adalah karya sastra besar dari penulis Rusia, Lev Tolstoy. Kisahnya mengisahkan tragedi cinta Anna Karenina dalam usahanya mengejar cinta sejati. Hana sudah membaca buku ini berkali-kali. Banyak bagian yang bisa dia hafal di luar kepala, tetapi dia tetap sering membukanya untuk membaca ulang. Kadang-kadang dia merasa dirinya memiliki kemiripan dengan tokoh utama dalam buku itu. Meskipun berasal dari keluarga terpandang dan di mata orang lain, dia adalah wanita anggun yang mempesona, namun dia belum pernah merasakan cinta sejati yang dia dambakan. Suaminya sama seperti suami Anna, sangat fokus pada pekerjaannya. Walaupun mencintainya, namun sikap suaminya yang terlalu kaku sering membuatnya merasa hidup ini terasa hampa. Dia hanya bisa menemukan kebahagiaan dari anak-anaknya. Namun yang membedakan dirinya dengan Anna adalah Anna bertemu dengan cinta sejatinya di tengah pernikahannya yang hambar. Sedangkan dia justru memilih menikah dengan Arya Smith,
setelah dia kehilangan cinta sejatinya yang tidak pernah bisa dia miliki. Anna mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Meskipun Hana tidak pernah berpikir untuk bunuh diri, namun sejak hari pernikahannya dengan Arya Smith, dia tahu bahwa cinta dalam hidupnya telah mati. Sambil membolak-balik beberapa halaman, bayangan seorang pria kembali muncul di benaknya. Selama lebih dari 20 tahun, sosok pria itu tidak pernah hilang dari pikirannya. Hampir setiap malam, dia tertidur sambil memikirkan pria itu. Pria itu adalah cinta sejatinya, Sandi Rewa. Ketika mengingat Sandi, tanpa sadar Hana mengambil ponselnya. Setelah membuka kunci layar, dia membuka browser di ponselnya dan mengetik sebuah alamat web yang sangat rumit. Alamat tersebut sebenarnya adalah sebuah album foto daring. Setelah login dengan akun dan kata sandinya, dia masuk ke album pribadinya. Album ini adalah tempat dia menyimpan semua foto dirinya bersama Sandi, serta semua foto Sandi yang berhasil dia kumpulkan. Semua foto itu diubah menjadi format digital dan diunggah ke album ini bertahun-tahun lalu. Akun dan kata sandi album itu hanya diketahui olehnya. Setiap kali ada kesempatan, dia akan membuka album itu, melihat foto-foto tersebut, lalu keluar dan menghapus jejak aksesnya. Saat dia membuka album itu dan melihat wajah tampan Sandi di layar ponsel, 2 butir air mata tanpa sadar mengalir di pipinya. Dia menatap foto Sandi, jarinya perlahan menyentuh wajah pria itu di layar, dan dengan suara lirih dia berbisik, "Sandi, sudah begitu lama kau pergi. Kenapa aku masih belum bisa melupakanmu?" Hana memang sangat mencintai Sandi. Berbeda dengan Ibu Andi Rewa, Sandi dan Ibu Andi Rewa bertemu ketika mereka kuliah di luar negeri. Sementara itu, Hana adalah teman masa kecil Sandi yang benar-benar tumbuh dan besar bersama. Keduanya berasal dari keluarga besar di wilayah inti Jakarta. Sejak kecil, mereka bersekolah di tempat yang sama. Mereka masuk ke taman kanak-kanak terbaik di Jakarta, kemudian melanjutkan SD, SMP, hingga SMA terbaik di sana. Oleh karena itu, dalam beberapa foto kelulusan, selalu ada wajah Hana dan Sandi di berbagai periode waktu. Sejak kecil, Sandi sudah sangat menonjol, dan Hana sudah merasa senang bermain bersamanya sejak masih SD. Saat masuk SMP, Hana menyadari bahwa dirinya mulai menyukai Sandi. Sejak saat itu, perasaan Hana terhadap Sandi tidak pernah berubah, dan dia tidak pernah menyembunyikan rasa cintanya terhadap Sandi. Ketika Sandi bermain di lapangan, Hana selalu menyemangatinya di pinggir lapangan. Ketika Sandi bermain gitar dan menyanyi di atas panggung, Hana selalu menjadi orang pertama yang bertepuk tangan dan bersorak untuknya. Dengan cepat, seluruh anak dari keluarga besar di wilayah inti tahu bahwa Hana menyukai Sandi. Kebetulan keluarga Wijaya dan keluarga Rewa selalu memiliki hubungan yang sangat baik. Ayah Sandi dan ayah Hana adalah teman baik yang bersumpah saudara. Saat para orang tua mengetahui bahwa Hana menyukai Sandi, mereka sangat gembira. Para orang tua dari kedua keluarga itu melakukan segala upaya untuk menjodohkan mereka. Hana sendiri bahkan tidak sabar untuk menikah dengan Sandi dan menjadi istrinya. Namun, hanya Sandi yang tetap menolak dengan tegas. Dia mengatakan bahwa dia selalu menganggap Hana sebagai adik perempuannya. Jadi dia tidak mungkin memiliki hubungan romantis dengan Hana. Alif Rewa yang tidak bisa membujuk Sandi akhirnya menampar wajah Sandi dan memakinya sebagai orang yang tidak tahu diri, yang telah menyia-nyiakan waktu Hana selama bertahun-tahun. Namun, bahkan sebelum bengkak di wajahnya sembuh, Sandi sudah pergi ke luar negeri.
Hana tanpa berpikir panjang langsung mengemas barang-barangnya dan mengejar ke Amerika. Namun di Amerika, Sandi bertemu dengan Ibu Andi dan menemukan cinta sejatinya. Namun Hana tidak menyerah. Dia terus bertahan hingga malam sebelum pernikahan Sandi. Pada malam itu, dia masih berharap keajaiban terjadi. Dia berharap keesokan paginya Sandi akan datang bersama para sahabatnya untuk menjemputnya sebagai pengantin. Namun Sandi tidak pernah datang. Setelah itu, Sandi menikah. Dia dan istrinya memimpin keluarga Rewa menuju kejayaan, dan seluruh Jakarta memuji mereka sebagai pasangan serasi yang dibuat surga. Hanya Hana yang menangis setiap malam. Dia selalu merasa kalau dirinya adalah wanita yang paling mencintai Sandi di dunia ini. Namun sayangnya Sandi tidak pernah memilihnya. Saat itu, Sandi tanpa ragu memilih wanita lain untuk menjadi istrinya, dan Hana selalu menangis hingga air matanya hampir kering. Namun, setelah menghapus air matanya, dia tetap mencintai Sandi dengan tulus. Seperti batu penantian, berharap Sandi akan berubah pikiran. Namun, Sandi tidak pernah kembali. Ketika Sandi menikah, Hana menerima semuanya dengan tenang. Lalu dengan tenang pula, dia menerima lamaran Arya Smith yang telah mengejarnya selama bertahun-tahun. Ketika Sandi meninggal, Hana menangis histeris sekali lagi. Bahkan kali itu dia terlalu sedih hingga harus dilarikan ke rumah sakit di tengah malam. Namun, keluarga Smith tidak pernah memberitahukan hal ini kepada siapapun, bahkan kepada keluarga Wijaya. Arya Smith tidak membicarakannya karena merasa malu. Dia tidak bisa membiarkan orang lain tahu bahwa istrinya, wanita yang sangat dia cintai, hampir meninggal karena meratapi kematian pria lain. Setelah kejadian itu, untuk waktu yang lama, Arya Smith merawat Hana dengan penuh perhatian. Dia tidak pernah mengeluh karena dia tahu itu tidak ada gunanya. Lagi pula Sandi sudah meninggal. Setelah istrinya selesai menangis, Sandi tidak akan lagi menjadi ancaman bagi hubungan mereka. Jadi kenapa harus menyalahkan Hana? Namun yang tidak pernah Arya Smith duga adalah beberapa tahun yang lalu, salah satu stasiun TV mengadakan program bernama I Am a Singer. Hana yang selalu menyukai musik, mengikuti acara itu setiap minggu. Maka Arya Smith juga menemaninya menonton episode-episode yang ada di acara itu. Di setiap episode acara itu, Arya Smith selalu membahas bersama Hana siapa yang menyanyi lebih baik dan siapa yang melakukan aransemen lagu terbaik. Mereka menikmatinya bersama dengan penuh semangat dan menciptakan momen kebahagiaan bersama. Namun suatu hari, seorang penyanyi menyanyikan ulang sebuah lagu berjudul Mencintaimu, milik Krisdayanti. Saat Hana mendengar lagu itu, emosinya kembali runtuh. Dia menutup wajahnya dan menangis terseduh-seduh di depan televisi. Hingga kini, lirik lagu ini masih terpatri di dalam ingatan Arya Smith. Suara penyanyi itu begitu memukau, dan saat lagu itu mencapai puncak emosionalnya, suasana menjadi benar-benar memilukan. Melihat Hana menangis karena kehilangan kendali, Arya Smith mencoba merangkulnya untuk menenangkannya. Tetapi Hana sama sekali tidak mengizinkannya. Hana tetap menangis sendirian hingga lagu selesai, lalu mengurung diri di kamar selama lebih dari 1 jam untuk menangis. Arya Smith merasa sangat buruk saat itu. Dia tahu dengan jelas alasan kenapa Hana menangis begitu parah adalah karena Sandi yang sudah meninggal lebih dari 10 tahun lalu. Lirik lagu itu begitu cocok dengan perasaan Hana terhadap Sandi. Hati Hana sudah dibawa pergi oleh Sandi. Cintanya sepenuhnya dikendalikan oleh Sandi.
Tidak peduli apakah Sandy mencintainya atau tidak, Hana tidak pernah bisa melepaskannya. Meskipun secara fisik dan ruang mereka telah terpisah, tetapi hatinya tetap terikat pada Sandy. Saat itu bahkan Arya Smith tidak bisa menahan air matanya. Dia tidak mengerti apa sebenarnya yang membuat Sandy begitu istimewa. Ketika masih hidup, Sandy membuat istrinya mencintainya setengah mati. Bahkan setelah meninggal belasan tahun, Sandy masih membuat istrinya mencintainya sedemikian rupa. Pada saat itu pula, Arya Smith merasa lebih membenci Sandy daripada ketika Sandy masih hidup. Dia bahkan berpikir untuk membongkar makam Sandy dan menghancurkan tulang-tulangnya. Namun bagi Hana, sepanjang hidupnya, dia hanya mencintai satu orang, yaitu Sandy. Sedangkan Arya Smith hanyalah pelarian yang dia pilih setelah Sandy menikah. Pada saat itu seluruh Jakarta terpesona dengan pernikahan besar Sandy, sementara juga merasa simpati terhadap Hana. Hana yang kuat tidak ingin dipandang rendah, sehingga dia menerima lamaran Arya Smith. Namun sepanjang waktu dia tidak pernah mencintai Arya Smith. Meski setelah menikah dia menjadi istri yang setia, mendidik anak, dan tidak pernah melangkahi batas dalam hubungan dengan pria lain, namun dia tetap tidak mencintai Arya Smith. Pada hari pernikahan, dia tidak mencintainya. Hari ini setelah menikah lebih dari 20 tahun, dia masih tidak mencintainya. Bukan karena Hana dingin atau tidak berperasaan, tetapi karena cinta tidak bisa dipaksakan. Saat ini sambil memandang foto Sandy dan mengenang masa lalu, air mata kembali mengalir di mata Hana. Dia memakai earphone Bluetooth dan memutar kembali lagu Mencintaimu. Saat lagu itu dimainkan, dia bergumam di dalam hati, "Sandy, hubungan kita benar-benar tidak adil. Aku mencintaimu hampir 40 tahun, tetapi kau tidak pernah memberikan satu kesempatan pun untukku. Kalau saja waktu itu kau memberiku satu kesempatan, aku tidak akan kalah dari siapapun. Kalau waktu itu kau memberiku satu kesempatan, kau mungkin tidak akan meninggal di usia muda seperti itu." Tepat saat lagu mencapai bagian paling emosional, air mata Hana mengalir deras. Namun di saat yang sama, ponselnya tiba-tiba menerima beberapa notifikasi berturut-turut. Salah satu notifikasi yang paling mencolok berbunyi, Badan Keamanan Nasional Jepang merilis pengumuman mengungkap skandal besar keluarga Smith.